Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'du. Nah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah muncul juga. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah masih memberikan kita kesempatan dan rahmat untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang mulia, dalam rangka memperbaiki diri. Karena pada hakikatnya orang yang belajar itu adalah orang yang sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya. Sehingga ketika seseorang belajar, apalagi kita belajar tentang masalah akhlak dan masalah adab yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, bukan berarti setelahnya kita harus jadi orang baik. Tiba-tiba kita jadi orang baik, tidak bisa secepat itu. Sehingga ketika dikatakan percuma belajar kalau nggak baik, percuma belajar adab, belajar akhlak kalau nggak baik, itu adalah perkataan yang tidak tepat. Karena justru kita belajar itu karena kita merasa tidak baik. Karena kalau seandainya kita merasa baik, kita nggak akan belajar. Justru kita belajar itu agar kita menjadi orang yang baik. Kalau dikatakan agar menjadi orang yang baik, berarti kita belum baik. Maka tujuan kita belajar di sini adalah untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik. Kalaupun ada kurang-kurangnya, maka itu adalah bagian dari proses. Dan pelajaran adab ini sangat penting. Di samping mempelajari akidah itu juga penting. Tapi mempelajari akhlak tidak kalah penting. Karena Nabi SAW itu diutus tidak hanya untuk mengajarkan akidah, tapi Nabi SAW juga diutus untuk mengajarkan akhlak kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Maka dua-duanya ini sama-sama penting. Dan akhlak itu adalah buah dari akidah yang baik. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Idza fasadat al-akhlaq, fasadat al-aqidah." Apabila akhlaknya jelek, maka akidahnya pun juga jelek. Kenapa? Karena akhlak itu bagian dari samratul aqidah. Akhlak itu buah daripada akidah. Sehingga ketika akhlaknya jelek, maka akidahnya pun juga jelek. Karena ketika akidahnya bagus, maka akidahnya itu akan memerintahkan dirinya untuk berakhlak yang baik. Maka mempelajari akhlak itu sama pentingnya dengan mempelajari akidah. Para sahabat Nabi SAW, jenengan bisa lihat, ada nggak para sahabat itu yang semakin baik akidahnya, makin jelek akhlaknya? Kita nggak akan jumpai seorang sahabat pun yang semakin baik akidahnya, makin jelek akhlaknya. Yang terjadi adalah para sahabat itu semakin baik akidahnya, maka akhlaknya pun semakin baik dan semakin luar biasa. Ini menunjukkan bahwa buah dari akidah yang baik itu adalah akhlak. Sehingga mempelajari akhlak itu tidak bisa diremehkan. Oh, yang penting cukup akidah saja. Tidak bisa diremehkan seperti itu. Karena ada kalanya orang masuk neraka karena akidah. Tapi juga ada kalanya orang masuk neraka karena akhlaknya. Maka mempelajari akhlak itu dalam rangka melembutkan hati kita, dalam rangka memperbaiki diri.
Taib ini sudah ada, tapi kita harus urut ya. Ada nggak halaman di sini? Kita coba halaman 60. Dan orang belajar itu dituntut bersabar, karena dalam proses belajar itu ujiannya ada saja. Seperti ini bagian dari ujian belajar. Karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah engkau, warabitu, dan teguhkanlah dirimu, la'allakum tuflihun, wattaqullah, bertakwalah pada Allah, la'allakum tuflihun, agar engkau beruntung. Maka syaratnya menjadi orang yang beruntung itu dua, sabar dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masuk ke hadis 60 sebenarnya. Nah, Al-Imam Bukhari, kita masuk ke dalam bab baru, yaitu Babu birrul akrab fal akrab. Bab berbuat baik kepada orang yang terdekat, kemudian orang yang terdekat. Syekh berkomentar di sini, yang dimaksud dengan al akrab di sini adalah fal akrab min jihatir rahim, yaitu orang yang terdekat dari sisi hubungan rahim. Maka dalam hal ini adalah orang tua, saudara, kemudian berikutnya dan berikutnya dari yang terdekat dalam masalah rahim. Dan kita diperintahkan berbuat baik kepada orang yang terdekat terlebih dahulu, baru orang berikutnya. Contoh dalam masalah ini misalkan adalah permasalahan zakat. Kemana kita memberikan zakat? Maka berdasarkan bab ini, bab berbuat baik kepada orang yang terdekat, maka kita memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan dari orang-orang yang paling dekat dengan kita, selama orang tersebut tidak berada di bawah tanggungan nafkah kita. Karena syarat zakat adalah zakat tersebut tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan nafkah kita. Maka seandainya zakat tersebut diberikan kepada orang tua, maka ini tidak boleh, karena orang tua itu adalah orang yang menjadi tanggungan nafkah kita. Maka kalau seandainya dalam satu keluarga ada tante kita atau paman kita yang dia tidak mampu dan berhak mendapatkan zakat, maka yang didahulukan adalah kerabat kita tersebut dibanding memberikan zakat tersebut kepada tetangga. Sehingga dalam hal ini, dalam masalah zakat tersebut, berbuat baik tersebut, maka seseorang itu tidak harus memberikan atau menyalurkan zakatnya melalui masjid, tapi dia harus melihat dulu apakah ada dari kerabat-kerabat dia yang membutuhkan. Karena kaidahnya adalah birrul akrab fal akrab, berbuat baik terhadap yang paling dekat dulu. Kalau enggak ada, maka lihat sekitarnya, tetangganya ada tidak. Kalau tidak ada, barulah boleh kita menyalurkan ke masjid, agar masjid membantu menyalurkan zakat kepada orang yang membutuhkan. Kesalahan kita adalah ketika kita tidak mengetahui kaidah ini, sehingga yang kita tahu adalah zakat yang disalurkan ke masjid, sedangkan dia bisa jadi memiliki saudara yang membutuhkan di situ. Maka yang paling betul, yang sesuai sunnah, yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah dia melihat dulu ada enggak dari kalangan keluarga dia yang membutuhkan. Demikian juga dalam masalah bantuan misalkan, maka yang paling berhak dibantu adalah yang paling dekat dengan dia, baru yang lain-lainnya. Seperti itu. Dan di sana ada kesalahpahaman. Sebagian kita memahami bahwasannya
ketika kita menyalurkan zakat kepada masjid, mereka memahami bahwasanya panitia masjid itu adalah amil zakat. Padahal tidak. Panitia zakat itu bukan amil zakat, sehingga dia tidak berhak mendapat zakat. Yang berhak mendapat zakat itu adalah amil, dan amil itu adalah orang yang diangkat oleh ulil amri untuk membagikan dan menerima zakat. Adapun relawan yang ada dalam panitia masjid, maka dia bukanlah amil, sehingga dia tidak menjadi golongan yang berhak menerima sedekah atau zakat. Tapi dia boleh menerima zakat ketika memang kalau misalkan zakat tersebut sisa. Berbeda dengan amil. Maka amil dalam masalah ini yang dimaksud adalah misalkan Basnas, karena Basnas itu adalah badan resmi yang diangkat oleh ulil amri untuk mendistribusikan zakat. Paham sampai sini? Kemudian Al-Imam Bukhari berdalil dengan hadis haddatsana Haywa bin Shuraih. Haywa bin Shuraih itu adalah seorang tabi'in, seorang tabi'in. Qala, dia berkata, haddatsana Baqiyah. Naam Ustaz, fadhil. Saya lupa. Hadis ke-60. Bagi Haywa bin Shuraih ada enggak? Haddatsana Haywa bin Shuraih. Nah. Haywa bin Shuraih qala haddatsana Baqiyah an Baqiyah an Khalid bin Maqdad an Maqdad bin Ma'di al-Miqdam bin Ma'di Qaim annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrab wal aqrab. Nah, ini adalah hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari untuk menyatakan bahwasanya berbuat baik itu adalah aqrab fal aqrab. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah, di mana Nabi alaihissalam bersabda, innallaha, di mana Miqdam bin Ma'di dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum, sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Tsumma yusikum bi ummahatikum, kemudian Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Nabi alaihissalam mengulangi sabdanya. Baru setelah itu, tsumma yusikum bi abaikum, kemudian Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada bapak-bapak kalian. Tsumma yusikum bil aqrab fal aqrab, kemudian mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang yang terdekat dan kemudian yang terdekat. Naam, Al-Imam Bukhari rahimahullah taala di sini masih membawakan bab tentang silaturahim. Sebelumnya beliau membawakan dua athar tentang keutamaan silaturahim. Adapun pada hadis ini Al-Imam Bukhari membawakan sebuah fikih bagaimana cara mengaplikasikan silaturahim, karena yang mencakup ke dalam albirru, berbuat baik di sini termasuk di dalamnya adalah silaturahim. Dan Syekh di sini memberikan komentar yang sangat bagus terkait hadis ini sebelum kita masuk ke dalam fikih hadis. Syekh mengatakan wa hadzal haditsu haqqun, apa yang
dibicarakan oleh hadis ini itu adalah benar. Wa huwa yufidu anna aulal qarabati min kabil jamil wal isda'il ma'rufi al abawan, di mana hadis ini memberikan faedah bahwasanya orang yang paling utama untuk engkau berbuat baik, untuk engkau memberikan, menegakkan kebaikan, itu adalah al-abawan, kedua orang tua. Oleh karena di sini Nabi SAW beliau membawakan siapa yang pertama kali diberikan kebaikan. Yang pertama ummahatikum, ibu. Yang kedua ummahatikum, ibu. Nabi mengulanginya sebanyak 2 kali. Sedangkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau membawakan hadis di mana hadis tersebut Nabi SAW mengulanginya sebanyak 3 kali. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang paling utama dari orang yang patut diberi kebaikan itu adalah ibu terlebih dahulu sesuai dengan urutan. Wal ummu aktsaru lima tahammalat min at-ta'ab wal masaib allati wajahatha. Dan ibu itu adalah orang yang sering sekali memikul rasa lelah, memikul kesulitan allati wajahatha, yang sering dia temuin. Min hini an yakunal ibnu nutfatan min qararin makin. Bahkan hal itu dimulai sejak kapan? Sejak ketika seorang anak itu masih berupa nutfah dalam rahim, yakni berupa air mani, itu sudah mengalami kesulitan dan kelelahan. Ila alaqatin, kemudian menjadi segumpal daging. Ila mudghah, kemudian menjadi segumpal darah. Ila mudghatin, kemudian menjadi segumpal daging. Ila an yakuna janinan, sampai air mani tersebut menjadi sebuah janin. Janin dinamakan janin karena dia tidak nampak, tidak bisa dilihat oleh mata. Sebagaimana jin, kenapa dinamakan jin? Karena tidak bisa dilihat oleh mata, tidak nampak. Janin dan jin itu memiliki asal kata yang sama karena sama-sama tidak bisa nampak oleh mata. Itulah kenapa dinamakan janin, dan itulah kenapa dinamakan jin. Paham sampai sini? Fatahmiluhu tis'ata asyhurin ghaliban. Kemudian ibu hamil tis'ata asyhurin, selama 9 bulan secara umum. Dari mulai mani sampai hamil sama 9 bulan itu, maka ibu itu sering mengalami yang namanya rasa lelah dan rasa capek atau kesulitan. Kemudian gak cuma itu, fatada'u, maka akhirnya ibu pun melahirkan, waduqasi min alamil wad'i, dan merasakan sakitnya melahirkan, ma huwa ma'lumun ladal uqala, sebagaimana yang telah diketahui dari sisi orang-orang yang berakal. Enggak cuma itu juga, tsumma ya'ti darur radha'a fi haulain, kemudian datang masa menyusui sebanyak 2 tahun. Tsumma ya'ti darul khadonah, kemudian datang masa menggendong, mengasuh, fi iddati sanawat, dalam beberapa tahun. Dari kesulitan-kesulitan inilah, kata Syekh, yang menjadi sebab Nabi SAW menjadikan ibu sebagai urutan pertama dari orang yang patut kita berbuat baik. Kemudian kata Syekh, wa hakada tabaqal ummu muta'alliqatan bi ibniha wa in kabura sinnuhu. Maka dengan demikianlah seorang ibu itu memiliki hubungan yang khusus dengan anaknya, meskipun anaknya sudah berusia lanjut, meskipun anaknya telah berusia dewasa. Yang namanya ibu itu tetap menganggap yopo itu tetap adalah anaknya, meskipun sudah menikah tetap anaknya. Bahkan ketika anak sudah menikah pun tidak jarang anak masih menyusahkan ibu, lengkap. Sehingga
anak menyusahkan ibu sejak kapan? Sejak dia berupa nutfah air mani sampai dia menikah, bahkan sampai ibunya wafat pun dia tetap menyusahkan ibunya. Apa buktinya? Ketika dia menikah, dia tetap butuh ibunya untuk mengasuh anaknya. Dan meskipun dihindari, tetap minta tolong kepada orang tua untuk mengasuh anak, menjaga anaknya, mewakili barangkali ada udur, ada keperluan sehingga minta tolong, Bu, ini titip anak. Akhirnya anak itu secara nggak langsung dia menyusahkan ibunya sampai ketika menikah. Maka tidak jarang atau bukan suatu perkara yang mengejutkan ketika Nabi SAW sampai mengulangi ibu sebanyak tiga kali. Lidah, kata Syekh, lidah istahaqqatil ummu minal birri salasata anwa. Oleh karena inilah ibu berhak mendapatkan haknya sebanyak 3 kali dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kita baca fikih hadisnya sekarang. Fikih hadis, betul. Awalan wasiatul Rasulullah SAW al-mu'aqqidatu rusli sir'ati mal-ummi kana bisababi masyaqqati allati yu'aniha minal hamli wal wad'i wa radai wa bisababi tahawunan nas an adai hukukiha ghaliban wa iqraru yufidu tawqid. Nah, ini sangat bagus sekali jamaah. Saya mengatakan di sini di antara fikih hadis atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah wasiatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berbuat baik ini. Dan masalahnya Nabi alaihi wasallam tidak hanya berwasiat dengan satu hadis, bahkan banyak hadis, sering sekali beliau berwasiat tentang masalah ibu atau orang tua yang pertama kali berbuat baik, yang pertama kali berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Muakkadah, yang merupakan bentuk penegasan, kata Syekh. Hadis ini adalah wasiat Nabi SAW yang merupakan bentuk penegasan terhadap apa? Bihusnis sohbati minal ma'al ummi. Bentuk penegasan terhadap berbuat baik, bergaul dengan kebaikan terhadap ibu. Apa sebabnya? Kanat bisa babil masyaqqah. Hal itu disebabkan karena ibu mengalami masyaqqah, kesulitan-kesulitan yang dia alami. Allati yu'aniha minal hamli, yang mana ibu merasakannya atau mendapatkannya atau mengalaminya minal hamli, sejak mengandung, wal wad'i, ditambah lagi melahirkan, nafas tersengal-sengal. Kalau kata orang, kalau orang melahirkan itu dia nahan nafas, itu dia bisa membuat kepala bayinya tergencet. Makanya orang melahirkan itu nafasnya diatur. Maka dalam situasi itu seorang ibu berada di antara dua keadaan, antara hidup dan mati. Meskipun seorang ibu dia mengalami banyak kesulitan, tetap justru hal itulah yang menjadikan seorang ibu itu memiliki rasa cinta yang besar dibanding seorang bapak, memiliki mahabbah yang besar terhadap anaknya dibanding seorang bapak, karena sebab kesulitan-kesulitan tersebut. Dan belum lagi kalau misalkan robek kemaluannya karena melahirkan kita, kemudian dijahit, dan jahitnya panjenengan tahu sendiri bagaimana besarnya jarum jahit yang digunakan untuk menjahit kemaluan yang robek karena sebab keluarnya kita. Dan ini tidak disadari oleh anak, tidak disadari oleh anak tentang kesulitan tersebut. Dan saya pernah melihat betul pertama kalinya bagaimana istri saya melahirkan, benar-benar membuat air mata menetes.
benar-benar membuat air mata berlinangan. Kemudian saya teringat ibu saya, berarti ibu saya dulu ya seperti ini melahirkan saya. Itu ketika keluarnya, sebelum keluar itu sudah sakit. Sebelum kita keluar sudah sakit. Itu minta dipijat, minta dianu untuk nahan sakitnya itu. Sampai akhirnya keluar itu juga masih sakit. Bahkan ketika sudah keluar pun masih merasakan sakit, yaitu sakitnya dijahit. Bahkan setelah dijahit pun masih merasakan sakit, yaitu sakitnya bagaimana pemulihan dari masa jahitan. Itu pun terkadang ada di antara para ibu, di antara para wanita itu yang baru pulang dari melahirkan sudah melakukan aktivitas pekerjaan rumah. Bukankah hal ini merupakan suatu alasan yang cukup bagi kita untuk memuliakan istri? Bukankah situasi ini, fenomena ini sudah menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk memuliakan ibu? Bahkan istri kita itu rela meninggalkan kedua orang tuanya yang dia sayang hanya demi ikut kita. Dia hidup dari kecil sampai dewasa dengan orang tuanya, sangat sayang dengan orang tuanya, dijaga oleh orang tuanya, menikah dengan kita ajak meninggalkan orang tuanya, dan dia rela itu. Bukankah ini sesuatu yang alasan yang cukup bagi kita untuk memuliakan wanita? Wal wad'i, melahirkan. Setelah itu apa? Ar-radha, kesulitan ketika menyusui, bangun malam dan lain sebagainya. Kita tahu sendiri. Adapun kita para laki-laki seringkali tidak terbangun. Susah sekali. Malamnya bangun, paginya masak, bersih-bersih rumah dan seterusnya. Kesulitan demi kesulitan yang dilalui oleh para wanita. Dan itu bayangkan kalau itu terjadi pada ibu kita, seperti itu. Seperti itu. Dan alasan kedua, wa bisababi tahawunin nas, karena sebab manusia itu seringkali lalai. Lalai dari apa? An adai hukukiha, dari menegakkan haknya ibu. Makanya Nabi SAW menekankan sampai 3 kali. Kenapa? Wali anna katsiran nas yatahawanun, karena banyak manusia itu suka lalai dari menegakkan haknya ibu dibanding haknya bapak. Para ulama menjelaskan sebabnya adalah karena bakti kepada ibu itu sering sekali menjadi perkara yang tersembunyi, tidak nampak dari mata-mata manusia. Berbeda dengan berbakti kepada bapak, berbuat baik kepada bapak, di mana berbuat baik kepada bapak itu sering sekali manusia melihat dengan mata kepalanya sendiri karena bapak berada di luar rumah. Adapun berbuat baik kepada ibu, maka manusia nggak bisa melihat karena ibu berada di dalam rumah. Justru karena ibu berada di dalam rumah inilah, kata para ulama, yang menjadikan anak itu sering sekali lalai terhadap hak ibunya karena nggak dilihat oleh manusia. Seperti itu. Ghaliban secara umum, fatikraru yufidut taukid. Maka pengulangan dalam hadis ini memberi faedah penegasan. Sehingga kalau kita artikan jadi seperti ini: berbuat baiklah kepada ibumu, berbuat baiklah kepada ibumu, berbuat baiklah kepada ibumu. Ditekankan sama Nabi SAW. Baru setelah ibu adalah bapak, karena bapak termasuk diantara orang yang juga berjasa kepada kita. Nggak cuma ibu, tapi kalau mau ditotal antara jasa ibu dan jasa bapak, maka bapak tidak mengalami kesulitan sebagaimana kesulitan yang dialami oleh ibu. Bapak tidak akan mengalami kesulitan sebagaimana kesulitan yang dialami oleh ibu. Bahkan kalau kita mau total, harga susu sekarang berapa? Sekarang totalkan harga susu yang keluar dari ASI, susu murni, tanpa fermentasi, tanpa olahan pabrik. Kalau satu kaleng sudah 60.000, itu ibu menyusui kita selama 2 tahun. Itu kira-kira udah berapa kaleng totalnya itu? Benar-benar sangat-sangat mahal, sesuatu yang tidak bisa kita
ganti. Inilah fikih nomor 1. Kemudian fikih nomor 2, ada iqrar bil wasiyati wal aqrabi wal aqaribi yushiru ila anna hukmihim wa in kana muta'akkidan walakin laysa hadha ta'kid mithlu ta'kid akil arwain. Itu ta'akkud. Naam, akkada yu'akkidu, ta'akkada yata'akkadu, ta'akkud. Walakin laysa hadha Ta'akkudi mislu ta'akkudi akil arwain. Nah, fikih yang kedua adalah adamu tikrari fil wasiyah ma'al aqarib, tidak adanya pengulangan wasiat tentang masalah kerabat, yakni tadi yang diulangi oleh Nabi alaihissalam itu hanyalah wasiat tentang ibu. Adapun bapak dan kerabat-kerabat itu Nabi alaihissalam tidak memberi pengulangan. Maka kata Syekh, tidak adanya pengulangan wasiat dalam masalah berbuat baik kepada kerabat, yushiru ila anna hakihim, memberi isyarat bahwasanya hak mereka, wa in kana mutaakkidan, meskipun ditegaskan oleh Nabi alaihissalam, walakin tetapi laisa hadat ta'akkud mislu ta'akkudi hakil abawain, akan tetapi penegasan terhadap kerabat tersebut tidak sebagaimana penegasan terhadap hak kedua orang tua. Artinya berbuat baik kepada kerabat itu juga ditegaskan oleh Nabi alaihissalam, ditekankan oleh Nabi alaihissalam, tapi level penekanannya tidak sebagaimana level penekanan Nabi SAW terhadap masalah hak kedua orang tua. Jadi kedua orang tua ini benar-benar lebih ditekan, apalagi masalah ibu, sehingga para ulama mengatakan kalau seandainya antara ibu dan bapak itu sama-sama membutuhkan, siapa yang kita dahulukan? Maka para ulama mengatakan seorang anak wajib memenuhi kebutuhan ibunya terlebih dahulu baru bapaknya. Misalkan kalau seandainya naudzubillah kedua orang tua bercerai atau berpisah, kemudian anak ini mengalami broken home, misalkan broken home itu apa? Kerusakan rumah tangga karena ibu bapaknya bercerai, dan itu bisa jadi berdampak kepada psikisnya. Kemudian anak ini dewasa dan biidnillah ternyata anak ini menjadi anak yang soleh. Kemudian qadarullah kedua orang tuanya pun berada di usia yang sepuh, yang tidak bisa lagi memenuhi atau tidak kuat lagi untuk memenuhi haknya mereka sendiri. Kalau dahulu ketika kita tidak kuat, maka yang memenuhi hak kita adalah kedua orang tua. Sehingga ketika nanti orang tua tidak kuat, maka yang memenuhi hak mereka itu adalah kita secara bergantian. Dan ternyata keduanya sama-sama membutuhkan kita, membutuhkan pelayanan kita. Maka para ulama mengatakan ibu yang didahulukan, karena keutamaan ibu lebih besar dibanding keutamaan bapak. Maka yang dilayani terlebih dahulu itu adalah ibu, baru kemudian bapak, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini kaidah tikrarul fi'li, pengulangan suatu perbuatan ma'at tauqid, bersama penegasan atau bersama penekanan, yadullu alal ihtimami bil wasiyah. Hal itu menunjukkan kepada kita akan pentingnya, akan perhatian terhadap wasiat tersebut. Maka ketika Nabi alaihissalam, tidak hanya di hadis ini, termasuk di hadis-hadis yang lain, yang mana Nabi alaihissalam senantiasa mengulang-ulang sabdanya, maka ini menunjukkan bahwa hal ini sesuatu yang sangat penting. Seperti Nabi alaihissalam mengatakan yusini Jibril bil jari hatta donantu
aurathuha. Jibril senantiasa memberi wasiat kepadaku tentang masalah tetangga, sampai akhirnya aku mengira bahwa Jibril akan mewarisi tetangga tersebut. Artinya Jibril senantiasa mengulang-ulang wasiat kepada Nabi SAW tentang tetangga. Ini menunjukkan akan pentingnya tetangga. Kenapa? Karena diulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang ya dulu alal ihtimami bil wasiyah, menunjukkan akan pentingnya atau perhatian hal tersebut dalam masalah wasiat. Nah, sudah selesai, hanya 3 saja. Barangkali ada yang mau bertanya, fadhol. Assalamualaikum. Tadi kalian menyinggung masalah zakat fitri atau pengeluaran itu. Kita rata-rata sekarang manusia juga digaji ya. Itu untuk penggajian itu diambil dari mana? Apakah boleh dari uang kas sendiri? Kalau dari zakat kan nggak boleh kembali, mereka memang mewakili. Bagian itu mereka itu ada yang menggaji dengan zakat itu sendiri, padahal nggak berhak. Dari orang tadi yang mereka katakan ambil. Kedua ada dari dalam masjid, dan jarang mereka itu nggak digaji. Mungkin sebagian masjid itu ada yang ketika zakat itu jadi nggak habis, berasnya mereka jual, dan ini terjadi. Berasnya mereka jual, terus uangnya juga terus mereka campur, gitu. Juga uangnya juga uangnya itu berlebih, karena aslinya kan nggak boleh zakat dengan uang. Tapi bagi mereka terima dan uangnya berlebih, mereka masukkan kita seperti itu. Nah, Bagaimana? pengurus masjid itu adalah wakil dari kaum muslimin. Maka segala hal yang diberikan oleh kaum muslimin untuk masjid itu, hal tersebut adalah milik kaum muslimin, bukan milik perseorangan. Kenapa? Karena pengurus masjid itu status dia itu adalah wakilnya kaum muslimin. Sehingga ketika kaum muslimin memberikan beras zakat kepada masjid, maka beras ini bukan punya masjid, tapi punya kaum muslimin, dan pengurus masjid tersebut dia berstatus sebagai wakil, sehingga seakan-akan orang-orang itu minta tolong, tolong yo salurno, jadi minta tolong, sehingga tidak berhak bagi pengurus masjid untuk mengambil beras zakat tersebut dan menjualnya, karena itu masih milik orang yang menyumbang tersebut, bukan milik pengurus masjid. Demikian juga dana infak yang ada itu adalah milik kaum muslimin. Adapun masalah gaji pengurus masjid, maka wallahu alam saya tidak tahu dari mana diambil dari gajinya, karena infak masjid itu adalah milik kaum muslimin dan diperuntukkan untuk kaum muslimin. Sehingga wallahu alam, ana nggak tahu dari mana, apakah boleh menggaji pengurus masjid dengan dana infak, ana nggak tahu. Karena infak itu statusnya masih punyanya kaum muslimin. Kita hanya sebagai wakil di sini, wakil untuk menyalurkan aspirasi mereka, ibaratnya seperti itu, aspirasi mereka. Tapi insya Allah boleh saja, insya Allah biidznillah, insya Allah boleh diambilkan dari infak kaum muslimin. Karena apa? Karena ketika menggaji pengurus masjid, kebersihan misalkan, itu juga dalam rangka untuk kaum muslimin. Insya Allah seperti itu. Karena kalau nggak digaji dari infak masjid, dari mana lagi? Ya kan? Kecuali kalau masjid punya usaha, punya badan usaha, semisal koperasi, perdagangan atau apa, itu baru bisa. Tapi kalau tidak ada, siapa yang mau menggaji kebersihan? Siapa yang mau menggaji khotib? Maka itu semua dari dana kaum muslimin yang kembalinya kepada kaum muslimin. Yang penting tidak digunakan untuk menggaji diri sendiri, itu yang penting. Karena kalau menggaji diri sendiri dikhawatirkan masuk ke dalam fitnah. Demikian juga misalkan ketika seseorang
menyumbang suatu dana atau suatu infak dan kita menerimanya, kemudian dia misalkan ini tolong belikan takjil atau belikan makanan sebagai bentuk fidyah. Orang yang menerima uang ini, pengurus masjid ini, dia tidak boleh memakai uang tersebut untuk membeli makanan kepada dirinya sendiri. Kebetulan dia jual makanan. Akhirnya, mumpung dapat uang, ya udah, Mi, buatkan makanan. Ini uangnya tak bayar. Ini untuk keluarga dia sendiri. Maka ini dikhawatirkan oleh para ulama masuk ke dalam sesuatu yang dilarang. Terus gimana? Ya dia harus menyalurkan uang itu beli makanan di luar, mungkin di saudaranya atau di kerabatnya. Dia tidak boleh membeli makanan dia sendiri. Sampai seperti itu fikihnya. Paham ya? Paham ya? Ya. Misalkan kok kebetulan saya ini jual tempe penyet. Ada orang menyalurkan uang ke saya, minta dibuatkan buka puasa. Nah kan kebetulan mumpung ada yang infak pemasukan buat saya. Akhirnya dengan infak itu saya buatkan tempe penyet punya saya. Dengan kata lain dia nyumbang dan dia beli tempe penyet saya. Nah ini yang nggak boleh. Paham gak? Terus gimana? Jadi ketika dia nyumbang ke saya harus membelikan uang ini ke makanan lain, bukan makanan yang saya buat. Kecuali dia memberi amanah dengan makanan saya, maka itu boleh. Tapi kalau dia nggak memberi amanah, itu tidak boleh. Karena ada kalian seperti itu. Orang menerima infak, tapi dia gunakan infak itu untuk usaha dia sendiri. Ini tidak boleh dalam Islam. Dalam fikih tidak boleh. Ada fatwanya. Dalam fikih Syafi'i juga dibahas. Dalam masalah jual beli nggak boleh. Ya, seseorang menerima infak dan dia gunakan infak itu untuk dirinya sendiri. Seakan-akan, ya kan sah saja. Seakan-akan dia beli ke saya kan sah saja. Iya sah, tapi itu tidak boleh. Dalam fikih tidak boleh karena dikhawatirkan terjadi fitnah. Jadi dia harus membelikan makanan ke orang lain, ke kerabatnya lah atau kemana. Tidak membelikan makanan ke dirinya sendiri. Membuat roti misalkan, ini ada dana untuk kajian, ketepaan, yaudah, Mi, kita, ya boleh dana ini pakai roti kita saja. Nah, ini nggak boleh. Akhirnya dia menerima uang infak itu sekalian menerima untung untuk income-nya diri dia sendiri. Itu nggak boleh. Dia belikan, kalau mau nyumbang roti, dia belikan roti di tempat lain, bukan di tempat dia sendiri. Kalau seperti itu cepat kaya nih dia. Nah seperti itu. Karena apa? Karena dia itu wakil. Nah. Abang lagi ini kan kadang di sebagian masjid itu kan untuk dana masjid itu kan sebagian dana belum sampai ratusan juta misalnya. Kita hitung lagi ya. Tadi kan dana yang mau sendiri. Nggak tersalurkan semuanya dana itu mengendap di masjid itu. Nah apa yang harus dilakukan? Dulu saya pernah lihat masjid itu sampai sempat mengeramik dana raya saking banyaknya dana. Dia bilang saya ditanya nanti, jadi saya harus keluarkan. Saya juga bingung. Jadi keramik itu dana raya itu yang ke belakang kayak di depan masjid, tapi di belakang masjid itu dikeramik semua. Itu gimana? Kita perlu memerinci masalah istilah mengendap, ya. Kalau dana itu mengendap karena memang ada perkiraan di masa yang akan datang akan digunakan, maka ini boleh. Tapi kalau dana ini mengendap karena memang sengaja biar banyak kas masjidnya, maka ini khawatirnya tidak menyalurkan amanah dari kaum muslimin. Dia harus keluarkan itu, karena dia itu diamanai untuk dikeluarkan, bukan untuk diendapkan. Tapi kalau diendapkan karena memang ada perincian, nanti ini buat listrik, buat air, buat anu. Kalau tak keluarkan sekarang nggak cukup. Nah ini nggak ada masalah, nanti dikeluarkan juga semuanya. Tapi kalau memang diendapkan karena memang sengaja untuk memperbanyak kas, ben kasnya banyak, buat apa kas masjid biar banyak, gitu kan? Kalau iya biar banyak karena nanti kita ada kebutuhan sekian, nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau memang nggak ada udzur, memang sengaja semata-mata memperbanyak kas masjid, ini termasuk tidak menyalurkan amanah dari kaum
kaum muslimin, salurkan aja. Justru para jamaah, dari pengalaman saya, justru ketika infak itu disalurkan, justru Allah akan mendatangkan infak itu banyak. Tapi ketika dana itu nggak dikeluarkan, malah nggak ada yang masuk. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya ketika megang dana dulu, dana yayasan, dana masjid, itu uang kalau nggak dikeluarkan, itu Allah nggak akan datangkan pemasukan. Justru ketika uang itu dikeluarkan, semakin banyak yang dikeluarkan, Allah datangkan pemasukan yang semakin banyak juga. Seakan-akan itu Allah mempersiapkan, kalau pengeluaranmu sekian, pemasukanmu tak kasih sekian. Seakan-akan seperti itu. Jadi dari situ saya berpikir, intinya kita nggak perlu khawatir tentang kehabisan dana, karena Allah pasti akan membuat dia itu berputar. Justru ketika dia ditahan, tidak segera dikeluarkan, itu infak itu nggak akan bertambah segitu-gitu aja. Tapi ketika dia makin banyak keluar dananya, makin banyak keluar infaknya, maka infak yang masuk pun juga akan makin banyak. Di antara hikmahnya seperti itu. Ya mungkin karena kaum muslimin melihat, pengeluarannya banyak juga ternyata, sehingga hal itu membuat motivasi dalam diri kaum muslimin untuk semakin berinfak. Tapi kalau ditahan, maka Allah nggak akan datangkan segitu-gitu aja. Jadi kalau ingin pemasukan banyak, itu sebenarnya kuncinya juga harus pengeluaran yang banyak. Itu pengalaman saya, dan saya lihat banyak masjid seperti itu. Sama seperti membelanjakan harta kita pribadi. Kalau kita menahan-nahan harta tersebut, tidak kita keluarkan, ya Allah akan memberikan pemasukan sebanyak itu juga, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi seiring bertambahnya kebutuhan kita, semakin banyak yang kita keluarkan uang itu, maka Allah datangkan rezeki sebanyak itu pula. Jadi seperti itu. Sama seperti ketika misalkan saya mau beli kitab, saya nabung uang untuk beli kitab. Selama saya belum beli, rezeki saya segitu doang. Tapi ketika saya nekat, bismillah, saya beli kitab 6 juta, itulah uang yang masuk banyak. Buat ganti kitab itu banyak sekali uang yang masuk dibanding sebelum saya beli kitab. Artinya Allah datangkan rezeki itu seberapa besar dengan pengeluaran kita. Semakin besar, maka semakin besar pula yang masuk. Itu dari pengalaman. Nah, ada lagi? Terus? Ada yang tanya lagi? Paham masalah ini? Berbuat baik, fal akrab, fal akrab. Dari yang terdekat, kemudian yang terdekat. Jika beliau berada di luar kota, maka kita menziarahi beliau untuk memberikan nasihat kita. Iya, selama dia terdekat di sini, bukan terdekat secara lokasi, tapi terdekat di sini adalah terdekat secara nasab. Meskipun dia berada di luar negeri sekalipun, ketika dia nggak mampu, maka dia menjadi orang pertama yang wajib kita beri bantuan. Kenapa jauh-jauh ke orang lain kalau saudara sendiri dia tidak mampu atau membutuhkan? Meskipun dia berada di luar kota, ketika kita melihat dia terlilit hutang misalkan puluhan juta, hutang riba, meskipun dia orang kaya, kalau dia kena hutang ya dia nggak mampu. Ya rumahnya aja yang besar, tapi sebenarnya dia nggak mampu karena dia punya utang banyak. Maka dia menjadi orang pertama yang kita harus bantu dibanding orang lain. Meskipun dalam hal ini ada pertimbangan. Apa pertimbangannya? Dilihat yang paling urgent. Saudara kita membutuhkan, tetangga kita juga membutuhkan. Siapa yang wajib kita bantu? Harusnya saudara kita. Tapi ternyata kok tetangga kita lebih urgent butuh bantuan kita. Maka yang urgent ini didahulukan. Kenapa? Kalau yang urgent tidak didahulukan, maka akibatnya bisa fatal nanti. Akibatnya bisa fatal. Misalkan tetangga kita anaknya sakit, butuh bantuan kita untuk biaya rumah sakit. Saudara kita juga
butuh bantuan kita untuk melunasi hutang, sama-sama butuh bantuan. Maka yang paling urgent yang mana? Tetangga kita. Kalau yang urgent nggak didahulukan, ya kalau nggak terjadi apa-apa, kalau tiba-tiba anaknya meninggal karena nggak segera dibawa rumah sakit gimana? Maka ini yang paling urgent, sehingga ada pertimbangan di sana yang paling urgent yang didahulukan. Demikian juga masalah ibu dan bapak tadi itu. Secara fikih ibu didahulukan dibanding bapak, tapi ada pertimbangan di sana yang paling urgent. Kalau ibu membutuhkan, bapak membutuhkan, ternyata yang lebih urgent itu bapak, ya bapak itu didahulukan. Karena kalau nggak didahulukan itu berbahaya bagi dirinya. Sedangkan ibu bisa dibantu nanti karena belum urgent. Nah seperti itu. Di sana ada pertimbangan yang urgent. Kapan lalu ada tanya, Ustaz, saya lebih baik zakat di mana? Zakat di rumah atau zakat di Al-Jariyat? Saya bilang, ada nggak dari sanak kerabat yang nggak mampu? Itu lebih afdol diberikan dibanding disalurkan kepada Al-Jariyat. Kalau Al-Jariyat nyalurkannya di belakang. Tapi kalau saudara panjenengan ada yang nggak mampu, maka panjenengan adalah orang pertama yang wajib membantu dia. Al-Jariyat nggak mungkin bantu dia karena bukan ruang lingkupnya. Jadi kenapa harus memberikan ke orang lain kalau keluarga sendiri itu membutuhkan? Karena dalilnya tadi itu saya pakai dalil yang tadi, akrab fal akrab, terdekat dan yang terdekat dulu, dan dekat dulu yang dibantu baru yang berikutnya. Sehingga meskipun dia di luar kota, kok dia butuh, dia menjadi orang yang wajib dibantu. Kenapa? Karena dia adalah orang yang terdekat dengan kita dalam masalah nasab, bukan lokasi, nasab. Tapi di sana ada pertimbangan, dilihat yang paling urgent. Ada lagi? Udah? Paham nggih? Alhamdulillah kita dapat pelajaran baru yang sangat berharga tentang siapa orang yang harus prioritaskan untuk sedekah, nafkah dan lain sebagainya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.